Pertemuan pertama kita akan membahas tentang konsep dasar ekonomi makro. Ada 3 harapan saya, mahasiswa semua memahami dari pertemuan pertama kita. Ini saya sebut namanya dengan adalah kemampuan yang diharapkan, sub CPMK-nya. Nanti setelah kuliah ini Anda harus bisa membedakan antara apa itu ekonomi mikro, apa itu ekonomi makro. Yang pertama. Yang kedua adalah nanti Anda semua harus bisa menjelaskan apa itu sasaran ekonomi makro. Itu nanti adalah bagaimana pemerintah itu bertujuan untuk mengendalikan inflasi, memastikan ada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan output, dan bagaimana pemerintah bisa menciptakan lapangan pekerjaan dalam rangka mengurangi tingkat penganggurannya. Nanti kita akan lihat di situ kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk bisa mencapai 3 sasaran ekonomi makro yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga tentunya adalah nanti kita akan mengakhiri dengan memastikan Anda bisa menjelaskan bagaimana interaksi dari pelaku ekonomi dalam arus lingkar ekonomi. Di konteks ekonomi makro ya, ini sudah Anda bahas di ekonomi mikro, tapi sekarang kita fokus kepada pembahasan kita di ekonomi makro, peran pemerintah, dan peran sektor luar negeri ya. Buku wajib kita adalah MenQ, ya MenQ nanti akan saya kirimkan kepada Anda. Saya punya edisi yang ke-9, tetapi edisi yang terbaru 2021, tapi belum bisa saya berikan kepada Anda ya. Yang saya bisa berikan juga edisi yang kalau nggak salah 9 ya. Nanti akan saya kirim lewat WA group supaya Anda bisa membaca MenQ ya. Kemudian ada juga yang textbook yang kedua adalah Case, Fair and Oster ya. Ini saya punya edisi yang ke-12 juga, nanti akan saya berikan kepada Anda ya. Itu menjadi textbook yang wajib Anda baca untuk memperkaya pemahaman Anda di luar ya, di luar modul perkuliahan yang setiap minggunya saya pasti akan posting di learning management system kita. Mari kita mulai yang pertama. Kita bicara dulu apakah itu ilmu ekonomi. Ya, ketika Anda mengambil ekonomi mikro, kita sudah memahami dengan baik bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana para pelaku ekonomi mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan efisien dalam rangka mencapai tujuan ekonomi masing-masing. Rumah tangga harus mengelola sumber dayanya supaya dia bisa mencapai tujuannya. Perusahaan juga demikian. Pemerintah juga demikian. Dan kita juga sudah mengajarkan kepada Anda bahwa ekonomi itu ada 2 bagiannya. Satu, ilmu ekonomi yang mempelajari, nanti kita sampai ke apa namanya mikro, yang satu lagi yang mempelajari secara makro. Di semester pertama Anda sudah memahami dengan baik bahwa kalau kita bicara ekonomi mikro itulah kita bicara bahwa bagaimana perilaku rumah tangga konsumen, bagaimana perilaku rumah tangga perusahaan, itu mereka bekerja secara individu. Jadi kita lakukan pendekatan individual. Jadi pendekatan individual, makanya kita bicara harga. Berarti adalah kalau kita bicara harga, kita bicara hanya di ekonomi mikro bisa bicara mengenai harga bawah, harga cabai, harga handphone, itu kita bicara secara individu. Sementara kalau kita bicara ekonomi makro, itu kita bicara secara agregat. Berarti kita melihat perekonomian itu secara komprehensif, secara keseluruhan. Kita tidak lagi melihat harga cabai, kita tidak lagi melihat harga bawang, kita tidak lagi melihat harga tempe, tapi kita lihat harga-harga di Indonesia. Kalau di ekonomi mikro kita bicara kenaikan harga cabai, kenaikan harga tomat, kenaikan harga tahu gitu ya. Itu kita bicara ekonomi mikro itu. Tapi ketika kita bicara agregat keseluruhan, berarti adalah kenaikan harga cabai, harga barang itu semua secara keseluruhan, kenaikan harga-harga namanya. Makanya disebut namanya kenaikan harga-harga umum.
Kalau Anda belajar di SMA, Anda tentu mengingat kenaikan harga-harga umum itu adalah inflasi. Jadi kesimpulan pertama adalah pendekatan yang dilakukan secara mikro, itulah pendekatan yang sifatnya individu. Sedangkan yang kedua, ekonomi makro itu, bagian yang kedua, itulah pendekatan secara agregat. Jadi kalau kita bicara adalah permintaan bawang, permintaan cabai, itu ekonomi mikro. Kalau kita bicara ekonomi makro, permintaan agregat. Jadi seluruh permintaan dari satu perekonomian di satu negara. Itu yang kita sebut namanya dengan ekonomi makro. Jadi kalau saya katakan contoh selain produksi bawang, produksi beras, produksi ikan, itu semua bicara dengan ekonomi mikro. Tapi kita selalu produksi seluruh ya output yang dihasilkan oleh negara Republik Indonesia, maka itu yang kita sebut namanya dengan ekonomi makro. Bisa ya, bisa diperoleh ya, intinya ya, satu pendekatan secara individu, itu ekonomi mikro, satu lagi dia bicara mengenai pendekatan secara agregat. Jadi kalau kita bicarakan hanya pasar, di pasar Senen, pasar bawang, pasar cabai gitu ya, itu kita bicara ekonomi mikro. Tapi kita bicara keseluruhan secara nasional, agregat itu penjumlahannya, jadi agregat itu penjumlahan. Maka saya katakan dia ekonomi makro. Bagaimana terkait dengan analisis apa yang mau dicapai dalam ekonomi mikro, ekonomi makro gitu ya. Secara umum saja dulu yang mudah kita pahami. Kalau kita bicara ekonomi mikro, kita kemarin sudah bicara bahwa bagaimana rumah tangga konsumen itu mengelola sumber dayanya sedemikian rupa agar mereka mencapai tujuan ekonominya. Itu apa? Kepuasan. Oleh karena itu, maka kemarin ekonomi mikro bicara dengan bagaimana si rumah tangga mengelola resources-nya yang terbatas, pendapatannya yang terbatas, untuk bisa dia membeli barang dan jasa ya, dalam rangka dia bisa mencapai kepuasannya. Maka kita kemarin belajar namanya perilaku konsumen, perilaku rumah tangga. Bagaimana mereka menggunakan garis anggaran, menggunakan kurva indifference, di mana kita kemarin sudah belajar si rumah tangga akan memutuskan membeli sejumlah barang, membeli sejumlah jasa ketika kurva indifference-nya itu bersinggungan dengan garis anggaran. Itu salah satu contoh kita bicara dalam konsep ekonomi mikro. Di ekonomi mikro juga kita bicara bagaimana rumah tangga perusahaan, bagaimana mereka mengelola resources-nya yang terbatas, modal yang terbatas, untuk mereka bisa menghasilkan output sedemikian rupa yang akan bisa menghasilkan output yang bisa dijual, output yang bisa diterima oleh masyarakat, yang laku di pasar, sehingga mereka memperoleh penerimaan, dan pada gilirannya mereka akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Maka di dalam persoalan ekonomi mikro di rumah tangga perusahaan adalah bagaimana mengelola modal yang jumlahnya terbatas ini untuk bisa menghasilkan output yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mencapai keuntungan maksimum. Ya, keuntungan yang sebesar-besarnya tapi yang maksimum. Ini adalah persoalan-persoalan ekonomi mikro. Jadi ekonomi mikro membahas di situ. Bagaimana dengan ekonomi makro? Ekonomi makro itu adalah bicara mengenai negara, bicara mengenai persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi oleh satu perekonomian atau satu negara, gitu ya. Sehingga yang diperhatikan di sana adalah bagaimana memastikan bahwa ada pertumbuhan ekonomi. Ada pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari jumlah produk nasional, ya. Jadi produk nasional. Jadi kalau kita bicara nanti adalah produk nasional, itu kita sudah bicara ekonomi makro. Sekali lagi kalau kita bicara produksi mobil, produksi handphone, produksi cabai dan sebagainya, itu bicara ekonomi mikro, ya. Kemudian kita akan melihat juga adalah bagaimana pemerintah itu harus memastikan
harga-harga umum ya itu terkendali dengan baik, inflasinya pada tingkat yang rendah. Ya, inilah persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah. Ya, masalah pengangguran itu terkait dengan ketenaga kerjaan. Ya, jadi bagaimana pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan sedemikian rupa supaya orang bekerja bertambah, artinya orang yang tidak bekerja atau yang menganggur itu sedikit. Apalagi kondisi yang sekarang. Pada masa pandemik sekarang ini kan, ya, perekonomian kita mengalami kelesuan ya, bahkan kemarin pertumbuhannya negatif gitu ya. Orang bilang kita berada sekarang pada kondisi resesi, itu artinya produksi kita itu mengalami penurunan. Apa akibatnya? Di ekonomi mikro kita sudah tahu sedikit bicara bahwa apabila produksinya berkurang, maka kemungkinan pertama dalam jangka pendek yang bisa lakukan adalah mengurangi input yang sifatnya variabel. Biasanya mereka mengurangi jam kerja dikurangi, berarti kan jumlah orang yang bekerja itu mengalami penurunan. Kalau sampai buruhnya diputus hubungan kerjanya, maka terjadi pengangguran. Ya. Dan kita bicara mengenai keseimbangan neraca pembayaran. Ya. Nanti kita akan sampai ke sana. Jadi ada neraca pembayaran, nanti bicara dengan ada neraca perdagangan, bicara dengan neraca modal. Ya nanti kita akan lihat sampai di sana. Nah ini adalah macroeconomics ya. Jadi ini yang mau kita bahas di dalam 1 semester ke depan. Kita akan bahas masalah pendapatan nasional, kita akan bahas masalah pengangguran, kita akan membahas aspek terkait dengan inflasi, terkait dengan keseimbangan ekonomi, terkait dengan permintaan agregat, ya, penawaran agregat, bagaimana Bank Indonesia, bagaimana Bank Umum dalam proses menciptakan uang, gitu ya, sampai kepada proses perdagangan internasional. Ini adalah aspek makroekonomi. Jadi sudah cukup jelas ya sekarang perbedaan antara makroekonomi dengan mikroekonomi atau ekonomi makro dengan ekonomi mikro. Bisa dipahami ya? Baik, saya lanjut dengan slide berikutnya. Ini adalah 3 pokok permasalahan ekonomi makro. 3 pokok permasalahan ekonomi makro. Nanti kita akan sampai ke sana. Inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga umum. Jadi kalau dikatakan inflasi 3%, itu artinya sebetulnya adalah dengan mudah kita maknai bahwa seluruh harga-harga di perekonomian tersebut, kalau inflasi Indonesia katakanlah berarti adalah harga-harga umum di negara Indonesia mengalami kenaikan 3%. Seluruh barang, seluruh jasa. Maka dikatakan inflasi. Lawannya nanti deflasi. Berarti adalah penurunan, ya, penurunan. Jadi kalau saya katakan terjadi deflasi berarti apa? Harga-harga sekarang menjadi lebih murah. Inflasi itu harga-harga sekarang menjadi lebih mahal, gitu ya. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Ini pertumbuhan ekonomi, ini bicara mengenai bahwa kemampuan negara tersebut, ingat kan ada 10 hal yang dibicarakan di ekonomi kemarin ya. Salah satu diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi. Kemampuan satu negara untuk menghasilkan output. Jikalau kemampuan negara itu bertambah, kita katakan ada pertumbuhan ekonomi mereka. Jadi kalau saya katakan adalah Indonesia itu pertumbuhan ekonominya 5%. Berarti adalah produk nasional mereka itu bertambah 5%. Kalau kita katakan terjadi penurunan katakanlah dia adalah 5%, itu artinya bahwa produksi berarti adalah produk nasional dari negara tersebut mengalami penurunan 5%. Seperti yang saat ini terjadi di Indonesia, tadi sudah saya singgung sedikit ya. Masa pandemik ini sekarang adalah kemampuan perekonomian kita itu mengalami penurunan. Jadi kemampuan kita memproduksi barang sekarang menurun. Secara Indonesia ya, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Makanya kan kita bicara makro, berarti kan agregat ya. Yang paling berdampak kan masing-masing sektor. Kalau kita lihat adalah kan ada 9 sektor. Nanti kita akan bicara ya.
nanti ada 9 sektor yang merupakan kontributor dalam produk nasionalnya kita. Nah, nanti kita akan sampai ke sana minggu depan. Sektor yang paling terdampak kan sektor pariwisata ya. Sektor pariwisata ya. Karena kan selama ini sektor pariwisata kan sangat tergantung kepada kunjungan wisatawan. Baik itu kunjungan wisatawan domestik maupun kunjungan wisatawan asing gitu ya. Sekarang nggak ada yang berkunjung. Otomatis apa yang terjadi? Kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sektor pariwisata, hospitality sector gitu ya. Itu terdampak. Contoh seperti Bali gitu kan. Kalau kita datang ke Bali kan sebetulnya apa? Kita ekonomi Bali itu bertumbuh karena apa? Ketika kita datang ke sana, kita harus menginap. Berarti kan sektor jasa hotel bertambah. Ketika kita ke Bali gitu ya, ya kita makan baik di restoran atau dimanapun. Berarti kan jasa beverage ya, food and beverage ya, sektor restoran itu kan bertambah. Kemudian ketika kita di Bali juga kita kan membeli oleh-oleh ya, handicraft gitu ya, membeli handicraft. Berarti kan itu sektor ya bertambah. Itu bertumbuhlah sektor pariwisata mereka. Namun ketika pandemi kemarin melanda, jumlah kunjungan ke Bali kan menurun drastis. Dia menurun drastis. Akibatnya apa? Orang yang menginap di hotel akan berkurang. Orang yang makan di Bali akan berkurang. Orang yang akan beli oleh-oleh berkurang. Otomatisnya apa? Iya, berarti adalah pendapatan mereka. Pendapatan mereka berkurang dari sektor itu. Ini yang kita sebut namanya terjadi penurunan ekonomi. Itulah persoalan ekonomi makro. Ya, persoalan ekonomi makro. Yang ketiga adalah persoalan yang terkait dengan pengangguran. Saya sengaja mengambil isu-isu di ekonomi makro berketepatan dengan masa pandemik yang sekarang ini ya, yang sekarang ini. Masalah pengangguran itu jelas ya. Katakan seperti yang tadi itu, ketika kunjungan kita ke Bali berkurang, berarti adalah jumlah orang yang menginap di hotel berkurang, otomatis orang-orang yang selama ini bekerja di sektor perhotelan itu kan akan mengalami penurunan, nggak ada yang dilayani, nggak ada yang datang, nggak ada yang bisa mereka kerjakan. Otomatis adalah akan ada sekarang pengurangan jam kerja, bahkan pengurangan jumlah orang yang bekerja di sana, ya sehingga terjadi pengangguran, pemutusan hubungan kerja. Sama dengan misalnya adalah ada usaha kecil, usaha menengah gitu ya, yang menghasilkan handicraft. Ketika tidak ada yang berkunjung, nggak ada yang beli kan? Otomatis sekarang kan stoknya bertambah banyak. Ini stok yang ada tidak laku dijual karena tidak ada yang datang membelinya. Otomatis apa yang terjadi? Ya mereka kan mengurangi produksi dulu, tidak berproduksi dulu sementara karena stok masih banyak, gitu ya. Akibatnya apa yang terjadi? Pekerja, perajin handicraft itu terpaksa dirumahkan untuk sementara waktu. Bahkan pemutusan hubungan kerja, itu namanya dengan pengangguran. Itulah semua yang kita sebut namanya topik-topik ekonomi. Ya, mudah-mudahan sekarang dapat gambaran besar apa itu ekonomi makro, apa itu ekonomi mikro. Ya, jadi kita bicara tadi Bali dulu tuh. Keseluruhan semua kita bicarakan dalam perekonomian Indonesia, maka kita namakan adalah ekonomi makro Indonesia. Jadi gambaran pictures besar dari ekonomi makro Indonesia, 3 hal ini. Inflasi mengalami kenaikan, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, pengangguran mengalami peningkatan. Ya. Itu persoalan ekonomi makro. Nah, beberapa definisi penting yang akan saya berikan kepada Anda adalah seperti ini. Ya, beberapa istilah-istilah saja. Inflasi, lalu saya katakan, terjadi peningkatan harga secara keseluruhan. Ya, kalau saya katakan inflasi 3%, berarti harga-harga secara keseluruhan itu naik lebih mahal 3% dari sebelumnya. Ada satu namanya kan hiperinflasi. Ini adalah apabila tingkat inflasi itu adalah sangat tinggi, ya sangat tinggi, hiperinflasi. Orang menyebut katanya kalau dia sudah sampai 2 digit, ya, itu artinya bahwa sudah terjadi periode hiperinflasi. Jadi kalau harga-harga itu sangat naik tinggi, artinya sekarang nilai uang kita itu semakin lama kan semakin tidak ada berguna. Karena apa? Misalkan saya beli JBL seperti ini.
Ini adalah speaker kecil JBL. Ini ori nih, ini ori. Ya. Ini ori produk Indonesia. Mudah-mudahan ini produk Indonesia ya. Saya beli dari UKM Indonesia. Ini adalah saya beli harganya kemarin 350.000 karena ada promo 12/12 2020 saya beli. Katakanlah terjadi inflasi, ya berarti kan saya harus daya beli saya kan kalau saya punya uang 300.000, daya belinya kan satu speaker itu daya belinya. Sekarang adalah ketika terjadi inflasi, katakanlah harga ini inflasi harganya menjadi 1 juta, saya nggak bisa beli lagi karena saya nggak punya uang, nggak cukup untuk ini. Ini yang saya sebut namanya inflasi itu berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat. Semakin tinggi inflasi, maka semakin kecillah daya beli masyarakat. Inilah yang membuat kalau daya beli kita itu rendah, inilah yang akan membuat kemampuan beli kita rendah, barang yang kita beli ada yang masih bisa kita beli, bahkan ada yang tidak bisa kita beli. Sehingga itu akan mengurangi kesejahteraan kita. Inilah dikatakan orang bahwa inflasi itu adalah musuh ekonomi kita. Ya. Inflasi. Hiperinflasi kalau dia kena inflasi sangat tinggi. Kemudian ada deflasi. Kalau inflasi terjadi kenaikan harga-harga, kalau deflasi itu terjadi sebaliknya penurunan. Kalau inflasi menyebabkan harga-harga lebih mahal, deflasi itu harga-harga menjadi lebih murah. Harga lebih murah. Nanti kita akan bicara kalau inflasi, kalau di ekonomi mikro kita sudah tahu. Kenaikan harga-harga terjadi ketika terjadi lack in supply di pasar. Artinya apa? Permintaan barang itu jauh lebih besar dari dari penawaran barang. Akan terjadi kenaikan harga. Sebaliknya, kalau kita terjadi penurunan harga, itu terjadi karena adanya excess of supply. Ya. Kalau inflasi kan excess of demand. Nanti kita akan lihat, sama nanti di ekonomi makro, ada XK. Tapi kita tidak bicara dengan demand, tapi kita bicara agregat demand. Karena kita bicara ekonomi deflasi, terjadi penurunan harga-harga. Tapi sekarang ada produksinya banyak, produksi nasional kita banyak. Daya beli masyarakat itu rendah. Jadi masyarakat itu tidak bisa membeli banyak, sehingga terjadi oversupply. Ya, oversupply. Oversupply ini akan mendorong terjadinya penurunan harga. Yang berikutnya adalah pengangguran. Penganggurannya jumlah orang yang tidak bekerja. Ya, jumlah orang yang tidak bekerja. Tentunya yang lawannya adalah bekerja. Jadi kalau saya katakan tingkat pengangguran tinggi, itu artinya bahwa jumlah orang yang tidak bekerja di satu negara itu meningkat. Kenapa jumlah pengangguran itu bertambah? Ya karena produksi di negara tersebut mengalami penurunan. Kalau kita telusuri lagi lebih dalam lagi, kenapa itu terjadi? Daya beli masyarakat rendah. Kita telusuri lagi karena pendapatan masyarakat rendah. Sehingga tingkat pengangguran ini adalah menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaannya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita mengalami penurunan, akan selalu memang diikuti dengan adanya pengangguran. Dan sebaliknya, kalau pertumbuhan ekonomi kita itu meningkat, berarti ada penciptaan kesempatan kerja. Kalau kita bicara di tingkat yang mikronya, berarti pabrik-pabrik contohnya adalah bertambah produksinya. Ketika mereka ingin menambah produksinya, kan mereka butuh orang. Mereka butuh pekerja. Maka mereka mencari pekerja. They create more job opportunity. Mereka menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi. Itu yang kita sebut namanya dengan kesempatan kerja. Oleh karena itu, di dalam masa pandemik seperti ini, ketika perusahaan-perusahaan sangat lambat di dalam menciptakan lapangan pekerjaan, maka kita berharap sebetulnya adalah pemerintah. Pemerintah itu harus menciptakan lebih banyak lagi kesempatan-kesempatan kerja. Makanya pemerintah, saya sangat sepakat dari zaman-zaman sekarang adalah ya pemerintah harus banyaklah membangun infrastruktur kalau uangnya masih ada gitu ya, tapi jangan terlalu banyak juga hutang gitu ya.
Boleh berhutang asal dikerjakan secara akan dimanfaatkan seefisien mungkin gitu ya. Mereka sekarang bisa membangun jembatan, bisa membangun ini, otomatis dalam mereka butuh pekerjaan. Jadi government create job opportunity ya gitu ya. Oke. Jadi mereka membangun banyak sarana prasarana ya. Jadi mereka contoh kalau seperti sekarang dicobalah. Kalau Gubernur Anies ini gitu ya mau melakukan apapun istilahnya, mau dia sebut naturalisasi lah, mau disebut normalisasi lah, apapun itu. Kalau dia lakukan itu semua sungai-sungai dia bereskan gitu ya. Semua dia butuh orang untuk membereskan itu ya, mengangkut sampah-sampahnya, memperbaiki kali-kali kita gitu ya. Memperbaiki apa yang saluran-saluran yang tersumbat, kan butuh orang. Butuh pekerja gitu loh. Ya udah itu dikerjakan oleh Gubernur Anies gitu kan. Sehingga aliran sungai kita itu tidak ada yang tersumbat ya. Tidak ada yang terhalang ya. Sehingga ketika hujan turun gitu kan, sederas apapun itu bisa ditampung di sungai, dari sungai dia mengalir kemana ke laut lah ya. Ya kalau Gubernur Anies bilang dia turun ke bumi boleh apa saja lah. Tapi dengan ada upaya konkret seperti itu, ya Gubernur Anies create job opportunity. Jadi more people get more job, gitulah kurang lebih ya. Ini persoalan-persoalan kita yang harus adik-adik pahami di konteks pandemi yang sekarang ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Oke. Berikutnya lagi ada istilahnya siklus bisnis. Ya, siklus bisnis itu bicara namanya juga siklus ya. Jadi ada perubahan gitu ya. Jadi ini adalah naik turunnya sebetulnya perekonomian kita. Ada masa pertumbuhan ekonomi, ada masa penurunan ekonomi gitu ya. Maka ada siklus bisnisnya kita up down, naik turunnya perekonomian. Up down economics ya. Up itu artinya produksi kita lagi naik ya, down gitu ya. Seperti Liverpool sekarang lah ya kan, lagi naik kemarin 3 tahun berturut-turut, sekarang mengalami penurunan. Enggak apa-apa. Itu siklus. Itu siklus sepak bola. Itu siklus klub. Sama dengan siklus bisnis. Jadi bisnis cycle ya. Jadi ada siklus biasanya naik turun dari perekonomian kita ya. Ketika perekonomian kita sedang baik, jika lagi up lah ya, lagi up. Ketika down kita turun ya, oke. Nah, berikutnya adalah ada istilah output agregat ya. Ini adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dalam satu perekonomian. Ya. Jadi kita tidak bicara lagi produksi mobil, produksi motor, produksi tempe, produksi tahu, itu mikro. Itu semua mikro, itu mikro. Ketika kita bicara makroeconomics, kita bicara adalah the whole economics, the whole product, keseluruhan produksi kita. Ya, jadi kita agregatkan semuanya. Jadi di dalamnya sudah ada mobil, sudah ada motor, sudah ada handphone, sudah ada kursi, sudah ada meja, sudah ada semua sudah ada di dalam. That's macroeconomics ya, macroeconomics. Jadi kalau kita katakan adalah output agregat, kita bicara mengenai keseluruhan. Ya, the total quantity produk yang bisa dihasilkan oleh satu negara dalam periode tertentu. Lebih detailnya minggu depan kita akan bahas ya, kita akan bahas. Berikutnya ada kata resesi. Nah, resesi. Ini adalah tadi saya katakan ada up, ada down gitu ya. Ada pertumbuhan ekonomi up, ada penurunan ekonomi itu down. Ketika satu negara mengalami pertumbuhan ekonominya yang negatif, ya, yang negatif, yang turun ya, negatif, turun, mengalami penurunan ya 2 kali berturut-turut. Orang bilang itu adalah, katanya itu adalah masa resesi. Masa resesi. Bahkan orang ada yang bilang bahwa kalau selama 2 kuartal, jadi 2 kuartalnya gini, perekonomian 1 tahun itu kita bagi dalam 4 kuartal ya. Jadi setiap 3 bulan ya, setiap 3 bulan perekonomian satu negara itu dilaporkan, dia dievaluasi gitu lah ya. Jadi adalah kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, kuartal keempat gitu ya. Jadi kalau kondisi perekonomian itu mengalami penurunan selama 2 kuartal berturut-turut, misalnya kuartal 1, kuartal 2 turun, kuartal 3 turun, so kita sudah menyebut ini menjadi resesi.
Tapi kalau hanya satu kali penurunan dalam satu kuartal, katakanlah naik kuartal pertama, kuartal kedua dia turun, kuartal ketiga dia naik lagi, kuartal keempat dia turun, itu tidak kita sebut resesi. Resesi ekonomi kita sebut kalau terjadi penurunan ekonomi kita itu 2 kuartal berturut-turut. Satu misalnya kuartal 1, kuartal 2 turun, kuartal 3 turun, itu termasuk resesi. Nanti kalau dia naik lagi, ya itu cerita lain lagi, ya. Kemudian adalah depresi. Oh, ini dia nih. Depresi adalah kalau pertumbuhan ekonomi kita itu mengalami penurunan yang terus dan berkelanjutan. Kita mengalami pada masa depresi. Masa-masa dulu itu masa depresi. Kemarin kita sudah khawatir juga ya. Kuartal 1, kuartal 2 kita turun, kuartal kita juga turun, kuartal 4 kita turun, tapi sekarang udah mulai ada kenaikan ya. Udah ada poinnya itu udah mulai mengalami kenaikan. Jadi ini yang mau saya sampaikan dalam konteks pertumbuhan ekonomi ya. Ada istilah siklus bisnis, ada istilah resesi, ada istilah depresi ya. Oke. Saya lanjutkan. Kalau ada persoalan-persoalan yang saya sampaikan tadi, pemerintah turut campur. Melalui apa? Melalui kebijakan ekonomi. Di pendahuluan ini kan baru gambaran umum ya. Berikutnya kita akan detailkan. Di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita detailkan. Tapi di sekarang ini kita hanya akan bicara pendahuluan saja, gambaran umum saja. Nanti kita tahu ada kebijakan ekonomi makro itu ya, ada namanya 1, kebijakan fiskal. 2, ada namanya kebijakan moneter. 3, ada namanya kebijakan pertumbuhan. Ada sebetulnya banyak lagi ya, ada kebijakan nilai tukar, ada kebijakan pendapatan gitu ya. Tapi 3 kita fokuskan, sama satu lagi juga, kebijakan terkait dengan neraca pembayaran. Ya. Tadi udah saya bahas sedikit kebijakan terkait dengan neraca pembayaran itu. Neraca pembayaran sendiri adalah bicara mengenai neraca perdagangan dan neraca modal. Ketika pemerintah mengimpose, ya, mengenakan kebijakan-kebijakan untuk mendorong neraca perdagangan kita, mendorong neraca modal kita, itu bolehlah kita sebut menjadi neraca yang terkait dengan kebijakan yang terkait dengan neraca perdagangan, neraca modal kita. Ya. Salah satu diantaranya adalah biasanya kebijakan tarif, ya, kebijakan ekspor, kebijakan investasi, kebijakan nilai tukar. Itu nanti kita akan bahas. Jadi secara umum ada 3 memang. Tadi saya katakan kebijakan fiskal policy, monetary policy, dan pertumbuhan ekonomi, output policies. Oke, mari saya definisikan secara singkat saja, secara singkat supaya kita bisa memperoleh gambaran. Kebijakan fiskal itulah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Melalui apa? Pajak. Melalui apa? Pengeluaran pemerintah. Maka kebijakan fiskal inilah kebijakan yang diambil oleh pemerintah ketika pemerintah merubah besarnya pajak yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mempengaruhi perekonomian. Contoh misalkan, sederhana saja demikian. Ketika perekonomian kita lesu gitu ya, kita ingin meningkatkan konsumsi masyarakat. Jadi kita ingin pertumbuhan ekonomi yang lesu ini akan didorong melalui pertumbuhan konsumsi. Itu konsumsi masyarakat. Minggu yang ketiga kita akan bahas bagaimana perekonomian itu dihitung dengan ada 3 cara. Pendekatan konsumsi, pendekatan produksi, pendekatan pendapatan. Ya, nanti kita akan bahas. Tapi dari awal dulu, ini kan gambaran umum. Saya memberikan gambaran umum dulu supaya kedepannya nanti dapat gambar, oh saya akan belajar ini nanti, saya akan mempelajari ini, saya akan mengetahui ini gitu ya. Konsumsi. Berarti kan konsumsi kan tergantung kepada uang yang kita miliki ya. Kalau saya ingin mengkonsumsi lebih banyak, berarti kan pendapatan saya harus lebih banyak dong. Kalau pendapatan saya lebih banyak, berarti kan uang yang tersedia untuk saya membeli barang itu kan bertambah. Sementara pendapatan saya kan harus dipotong dengan pajak.
harus dipotong dengan pajak. Katanya apa? Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat pajak. Ya, saya minum dulu ya. Kita seruput dulu kita punya teh ini. Nah, mantap. Itu ya. Pajak itu kan dikenakan oleh pemerintah pendapatan kita. Jadi kalau pemerintah itu mengenakan pajak, jadi makanya dikatakan adalah pendapatan yang kita bawa pulang ke rumah. Itulah pendapatan setelah dikenakan pajak. Pendapatan setelah dikenakan pajak. Jadi kalau pemerintah mengenakan pajak, kita katakanlah sederhana sudah 10% misalnya, contoh 10%. Berarti pendapatan kita yang kita bawa pulang dari gross income kita itu menjadi net income kita itu kan harus dikurangi pajak yang 10%. Sehingga kita hanya akan membawa net income kita itu hanya 90% saja sebetulnya kita pulang ke rumah. Ini yang kita gunakan untuk belanja. Jadi misalkan pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi kita dari sisi konsumsi adalah sederhana sebetulnya, sudah berikan lebih banyak pendapatan itu ke orang, ke masyarakat, supaya uang yang dibawa pulang ke rumah lebih banyak, dia mengkonsumsi lebih banyak. Berarti kan pemerintah harus mengurangi pajaknya. Itu namanya kebijakan fiskal. Itu namanya kebijakan fiskal. Satu lagi adalah kalau pemerintah ingin mempengaruhi perekonomian kita mengenai belanja. Belanja pemerintah. Berarti pemerintah harus mendorong lebih banyak belanja mereka. Dari mana mereka mendapatkan penerimaan? Ya dari pajak. Pendapatan pemerintah itu kan benar-benar dari pajak dan non pajak gitu ya, non pajak. Tambah satu lagi tentunya adalah, tapi ini bukan penerimaan loh ya, ini hutang sebetulnya bukan. Itu adalah ketika mereka nggak punya penerimaan, maka pemerintah terpaksa berhutang ya. Tapi hutang jangan dijadikan menjadi penerimaan, bukan. Nggak boleh begitu kan, nggak boleh. Nggak boleh, kurang pas lah, kurang pas ya. Kalau saya selalu berpikir penerimaan itu hanya ada dua, penerimaan pajak dan penerimaan non pajak ya, dari bagi banyak sektor lah ya. Hutang itu tidak boleh jadi penerimaan. Ketika nanti penerimaan kita tidak sanggup untuk mengcover, membiayai belanja kita, maka terjadi defisit. Dan defisit itulah boleh dibiayai oleh pihak yang ketiga dengan cara apa? Berhutang ya. Jadi kebijakan fiskal ya, pemerintah merubah-rubah pajaknya, merubah-rubah pengeluarannya. Itu kebijakan fiskal. Nanti kita akan cek di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, bagaimana government ya impose fiscal policies. Kemudian adalah monetary sekarang, kebijakan moneter. Ini terkait dengan uang. Kalau kita terkait dengan uang, berarti kita harus bicara nih, oh bagaimana jumlah uang yang beredar di masyarakat ya. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai kebijakan moneter, ini kebijakan di mana pemerintah. Dalam hal ini sebetulnya bank sentral, bukan pemerintah, bank sentral ya. Bank sentral itu mengontrol jumlah uang ya, jumlah uang. Jadi monitoring di dalam jumlah uang, quantity of money-nya, dikontrol nih, kontrol. Kenapa harus dikontrol? Ya tergantung seperti yang tadi misalkan. Di zaman yang sekarang deh, di zaman yang sekarang, masa pandemi sekarang ya, kan orang kan sekarang susah dapat uang ya. Kalau dia mau menambah uang kan perlu. Pengusaha kan sekarang kan lagi turun nih penjualannya, kan turun penjualannya. Akibatnya mereka tidak punya ekses uang untuk bisa menginvestasikan untuk modal kerja, nggak ada. Ya oleh karena itu kan mereka harus butuh pinjaman, butuh modal dari orang lain. Katakanlah mereka pinjam ke bank, mereka butuh banyak uang untuk modal. Nah pada saat ini pemerintah bisa menerapkan kebijakan moneter dalam bentuk apa? Salah satunya adalah instrumennya tingkat suku bunga misalkan. Jadi kalau kondisi yang sekarang supaya orang mau minjem dari bank, ya mereka harus menurunkan tingkat suku bunga. Ya, menurunkan tingkat suku bunga. Ketika tingkat suku bunga turun, orang kan akan mau minjem. Karena kan kita udah tahu ya, kalau kita minjem dari bank ada kewajiban kita membayar bunga kan. Kalau bayar bunganya tinggi, ya orang mana mau minjem. Nah, ketika pemerintah itu bank sentral itu menurunkan reduce interest rate-nya gitu ya, loan interest-nya kan turun nih. Saya menjadi seorang pengusaha, itu saya akan mau minjem. Saya punya uang, modal uang sekarang, saya bisa menjalankan bisnis saya bisa menghidupkan sekarang pabrik-pabrik saya gitu ya. Saya bisa menghasilkan barang sekarang. Ketika saya pinjam uang dari bank, kan jumlah uang sekarang bertambah di tangan saya. Berarti kan sekarang jumlah uang yang beredar itu akan bertambah. Jumlah uang yang berada di pegang masyarakat itu mengalami pertambahan, mengalami peningkatan. So government can control ya money supply ya, money supply.
dengan cara instrumennya tingkat suku bunga. Nanti kita akan lihat ya di sana ya. Jadi makanya kemarin Bank Sentral itu menurunkan lagi tingkat suku bunga kita gitu ya. Beberapa basis poin ya. Karena apa? Hanya ini caranya. Supaya masyarakat itu bisa beraktivitas kembali. Kalau tidak, dari mana masyarakat bisa punya uang kan? Kemudian dari sisi berikutnya ada kebijakan sisi penawaran ya. Ada 3 tadi. Ada yang ketiga sekarang. Ini adalah pemerintah mendorong bagaimana produsen-produsen, pengusaha-pengusaha, wirausaha itu mendorong terjadinya kenaikan mereka berproduksi, kemampuan berproduksi mereka tinggi ya, penawaran agregat. Ini contoh menarik sekarang adalah kalau saya boleh berbagi sharing gitu ya, bagaimana Mas Sandi ya, Sandi sekarang itu kan selaku Menakraf ya, menteri itu luar biasa, dia kemana-mana ya, mendorong kegiatan-kegiatan usaha kecil menengah ya, UKMK sebetulnya, usaha kecil mikro dan menengah, usaha kecil mikro ya, usaha menengah kecil dan mikro, UMKM, usaha mikro kecil dan menengah ya, terutama mereka yang bergerak di sektor-sektor yang pariwisata ya, luar biasa. Mas Sandi kemana-mana pergi mendorong ya, warteg-warteg ya, jalan ya. Kemarin dia ke Toba, ke Danau Toba gitu ya. Mereka sekarang mau cinta produk Danau Toba gitu ya, mendorong UKM-UKM yang ada di sana. Kemarin mereka menawarkan satu komoditi Danau Toba, Batak namanya andaliman ya. Ada andaliman luar biasa. Ibu Sri Mulyani sangat suka makan andaliman. Saya juga sangat suka makan andaliman karena enak memang. Bumbu cabe sambal dengan sambal andaliman itu mantapnya luar biasa gitu lah, mantapnya luar biasa. Jadi itu didorong oleh pemerintah, memberikan fasilitasi, ada fasilitasi kredit, ada fasilitasi ini, ada BIMTEK ini semua mereka berikan ya, akses ke pasar ya, bagaimana Mas Sandi itu memfasilitasi mereka supaya mereka bisa menjual produknya masuk ke marketplace, itu semua kita sebut dengan kebijakan sisi penawaran. Pada prinsipnya sebetulnya kebijakan ini diambil pemerintah agar para pelaku ekonomi mampu memproduksi lebih banyak ya, sehingga suplai kita bertambah ya. Jadi itu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan sisi penawaran. Oke ya, saya teruskan. Bagian yang kedua, jadi sekarang udah jelas ya. Bagian yang pertama saya sudah jelaskan dengan baik, bagaimana ekonomi mikro, bagaimana ekonomi makro, bagaimana persoalan-persoalan ekonomi mikro, bagaimana persoalan-persoalan ekonomi makro, bagaimana peran serta pemerintah melalui kebijakan-kebijakan. Bagian yang kedua saya akan membahas masalah pelaku ekonomi makro. Ya, pelaku ekonomi makro. Ekonomi makro itu fokus sebetulnya 4 grup ya. Ada grup rumah tangga, tapi keseluruhan ya, keseluruhan. The whole economies kita. Kemudian ada perusahaan itu kita anggap sebagai sektor swasta, pemerintah itu sebagai sektor publik. Sebetulnya rumah tangga juga kita bisa sebagai sektor swasta juga, gitu ya. Kemudian pemerintah itu sebagai sektor publik, dan negara lain, other countries itu kita sebut mereka, we stated as the international sectors, ya, sektor internasional. Jadi ada sektor swasta, ada rumah tangga di dalamnya, ada perusahaan di dalamnya, kemudian sektor publik, ada pemerintah di dalamnya, dan satu lagi sektor perusahaan ada di dalamnya juga, gitu ya, ada di dalamnya juga. Oke, mari kita mulai satu-satu. Bagaimana mereka berinteraksi 4 sektor ini? Ya, mereka berada dalam arus lingkar ekonomi, ya, arus lingkar ekonomi. Kemarin sudah dibahas ya di ekonomi mikro ya, arus lingkar ekonomi, the flow of economics ya. Inilah bicara mengenai bagaimana arus barang dan jasa yang terlibat di dalam 4 komponen itu ya. Ada rumah tangga, ini ada di sini saya buatkan langsung, ada di sini, ada rumah tangga, ada firms, di sini adalah ada firms, rumah tangga perusahaan, itu ada household, rumah tangga konsumen, kemudian ada government, look at in the middle ya, in the top look at the rest of the world. Ini adalah sektor luar negeri. Bagaimana mereka terjadi? Mari sekarang kita cek ya. Bagaimana sekarang? Kemarin di ekonomi mikro kita fokus kepada bagaimana firms dengan household itu berinteraksi di pasar output dan di pasar input. Itu kemarin sudah kita pelajari, di circular flow of payments ya.
Di ekonomi makro sekarang kita fokus karena bertambah sekarang government, bertambah sekarang dengan sektor luar negeri. Nah, apa konsekuensinya terhadap arus lingkar ekonomi kita? Apa konsekuensi arus lingkar ekonomi kita? Mari kita cek sekarang. Dengan kehadiran government, tadi saya katakan tadi kan, government akan datang untuk memfasilitasi ya sarana, prasarana atau infrastruktur pembangunan, ya, menjalankan administrasi negara, ya, menjalankan semua layanan-layanan publik. Oleh karena itu ya mereka harus memperoleh uang untuk membiayai ini semua. Ya. Household, rumah tangga memperoleh layanan publik, ya. Mereka memperoleh jalan, mereka bisa menikmati listrik, ya, di jalan raya, ya. Mereka menikmati jasa kesehatan di puskesmas, ya. Mereka memperoleh kesempatan mereka layanan pendidikan, ya, di SD, SMP, tidak. Itu semua layanan. Ada layanan, ya. Ya, kita ada keamanan, pemerintah menyediakan polisi, menyediakan ABRI gitu ya, kan seperti itu ceritanya. Itu semua adalah harus dibiayai oleh pemerintah. Hal yang sama untuk perusahaan, ya. Dibangun perusahaan jalan-jalan, ada jalan-jalan negara, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten atau jalan wali kota, jalan kabupaten, jalan kota madya gitu ya. Itu semua dijalan. Ya, disediakan infrastruktur di di pelabuhan-pelabuhan gitu. Itu semua adalah yang harus dibangun oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah butuh uang. Pemerintah itu butuh uang, butuh penerimaan dari mana? Ya dari masyarakat, masyarakat rumah tangga dan masyarakat perusahaan bayar pajak. Mereka harus bayar pajak. Perusahaan bayar pajak, rumah tangga juga bayar pajak. Ya. Kemudian di government tadi jelas ya. Mereka menyediakan banyak hal ya. Bisa mereka membangun infrastruktur gitu ya. Bahkan nanti kita akan cek ada namanya transfer payment ya. Ya, yang dikasih oleh government ke pemerintah. Ini kita katakanlah keterkaitan government dengan sektor swasta di ekonomi makro. Bagaimana dengan keterkaitan sektor luar negeri? Ya, sektor luar negeri. Ada dua kegiatan mereka yang terlibat di situ. Yang pertama adalah ketika kita tidak bisa menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh kita, maka kita harus beli dari orang lain. Beli dari negara lain. Proses membeli dari negara lain itu dengan impor. Ya, ketika kita punya produk kita itu adalah dibutuhkan oleh negara lain. Ya, di mana kita mampu memproduksinya, kita terjadi kelebihan produksi, kita jual itu ke negara lain. Itu yang kita sebut namanya dengan ekspor. Jadi dalam arus lingkar ekonomi ini ada proses jual beli barang antar negara. Di ekonomi mikro kita kemarin kita hanya fokus kepada firms, household, mereka berinteraksi melalui pasar input dan pasar output. Ya, sekarang kita masuk ekonomi makro, clear ya, perbedaan ekonomi mikro dengan ekonomi makro kita lihat dari arus lingkar ekonominya ya. Ada kehadiran pemerintah melalui dua kegiatan mereka, tax dan pengeluaran, government expenditures. Ada kehadiran luar negeri dengan dua kegiatan mereka. Satu adalah ekspor, yang satu lagi adalah impor. Inilah ini pengeluaran pemerintah. Jadi kalau saya katakan tadi adalah pengeluaran pemerintah, ini aktivitas pemerintah ya. Ini adalah pengeluaran oleh pemerintah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan juga untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Mereka harus membayar guru, mereka harus membayar dokter-dokter yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas, tenaga kesehatan nakes juga harus dibayar oleh pemerintah gajinya. Ya, kita memperoleh keamanan karena ada polisi, ya mereka harus bayar gaji polisi gitu ya. Dan beberapa aparatur pemerintah lainnya ya, makanya dengan PNS pegawai negeri sipil itu harus dibayar oleh pemerintah. Ya. Karena dengan adanya mereka lah kita bisa menerima layanan-layanan publik ya. Ada layanan pendidikan, ada layanan kesehatan gitu ya. Ada layanan atas keamanan kita.
Kemudian juga adalah pemerintah harus membangun berbagai macam sarana prasarana, infrastruktur pembangunan, ya, membangun gedung SD, membangun gedung perguruan tinggi untuk PTN gitu ya, dan seterusnya. Di samping itu juga pemerintah juga pengeluarannya yang kedua pembayaran transfer of payment, ya, nanti akan saya bahas di pertemuan yang kelima gitu ya. Ini adalah pemerintah memberikan transfer of payment kepada orang-orang yang sebetulnya mereka tidak berkontribusi langsung dalam proses produksi, ya. Misalnya pemerintah memberikan tunjangan-tunjangan untuk orang-orang tua yang ada di pantai-pantai jompo, ya. Kemudian tunjangan-tunjangan kepada veteran-veteran perang, ya. Dan pembayaran kesejahteraan lainnya kepada pihak-pihak yang memang betul-betul memang layak dan pantas memperoleh tunjangan-tunjangan dari pemerintah, ya. Itu namanya transfer of payment, ya. Jadi mereka tidak bekerja sebetulnya. Mereka tidak berkontribusi ekonomi, ya, secara langsung dalam menghasilkan produk, ya. Nah, sehingga mereka seharusnya kan prinsip ekonomi bilang apa? Kita menghasilkan sesuatu, berkontribusi, baru kan ada imbalannya, ya. Kan itu kan kata si Menku, ya, there is no freelance, ya. Tidak ada makan siang yang gratis, ya. Orang harus mengerjakan sesuatu, mendapatkan kompensasi, gitu, ya. Maka pembayaran transfer itu yang menjadi pokoknya kita pemerintah melakukan pembayaran kepada individu-individu bukan karena mereka, ya, menghasilkan barang atau jasa, tetapi pemerintah memberikan khusus transfer kepada mereka. Jadi seperti ya pembayaran tadi saya katakan tunjangan-tunjangan kepada para orang tua, kepada lansia, gitu ya, veteran-veteran perang, gitu ya, pensiunan dan seterusnya. Okay. Penerimaan pemerintah tadi udah saya singgung-singgung adalah pajak dan bukan pajak, ya, dan penerimaan hibah lah dari luar negeri. Tapi kalau hutang tidak, ya, hutang tidak. Penerimaan negara inilah yang akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai yang tadi, membayar gaji, membangun infrastruktur, itu semua dibiayai dari pajak yang kita bayar ke pemerintah. Dari penerimaan bukan pajak, ya, dari penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Ini aktivitas luar negeri kita. Tadi udah saya katakan ada dua aktivitas kita, ada ekspor dan ada juga import, ya. Ekspor itu adalah aktivitas menjual. Jadi kita menjual produk kita ke pihak luar negeri, ke masyarakat di luar negara kita, ya. Atas dasar itu nanti kita menerima penerimaan dalam bentuk devisa, ya, devisa. Import itulah kegiatan kita membeli karena kita tidak bisa memproduksi atau kita bisa memproduksi tapi tidak cukup, ya, untuk memenuhi kebutuhan domestik kita. Contoh seperti sekarang adalah kan kita katanya kan dulu apa ini? Kita adalah negara apa ya, OPEC, ya. Sekarang kita kan sudah menjadi net importer sebetulnya dalam oil, dalam minyak, ya. Karena ada komponen-komponen kita beli dari luar. Produksi kita tidak cukup, kita beli dari luar. Kita menjadi negara importer sebetulnya sekarang dalam minyak, ya. Kalau gas kita masih sebagai negara eksportir, ya. Jadi ada dua aktivitas, ada ekspor, ada impor. Ekspor menambah devisa, import itulah mengurangi devisa. Oke. Ini interaksi ekonomi kita sudah tahu tadi adalah jadi kita sekarang fokusnya ke ekonomi makro, ya. Fokusnya ke ekonomi makro. Bagaimana ekonomi makro sekarang fokus kepada dua hal yang tadi, keikutsertaan pemerintah dan satu lagi adalah keikutsertaan sektor internasional. Itu bedanya bagaimana kita melihat interaksi ekonomi based on microeconomics dan based on macroeconomics, ya. Berdasarkan atas ekonomi mikro, satu lagi berdasarkan ekonomi makro. Cukup jelas, ya, ekonomi mikro, ekonomi makro, ya. Ya. Kalau kita tadi bicara pasar barang dan jasa, berarti kita hanya bicara pasar barang cabai, pasar barang tempe dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara mengenai Indonesia, the whole economics, ya, berarti pasar barang di Indonesia. Di dalamnya semua sudah masuk di dalamnya. Jadi tidak lagi bicara individual, tidak lagi bicara komoditi, tapi we talk about aggregate, ya. Oke. Ini tadi udah saya ada tiga pasar, ya, pasar barang dan jasa. Di sini lagi-lagi adalah pada kondisi pasar barang dan jasa itu perusahaan menawarkan barang dan jasa, ya. Kemudian sisi yang lain juga ada rumah tangga, ada pemerintah, ada perusahaan juga yang melakukan permintaan. Jadi
Kalau kita bicara mengenai pasar barang dan jasa, ada penawaran barang dan jasa, dan ada permintaan barang dan jasa. Ya. Tapi ini kita bicara ekonomi secara keseluruhan makro. Kemudian pasar tenaga kerja, kita masih ingat betul itu ya, pasar tenaga kerja adalah di mana rumah tangga konsumen itu menawarkan dirinya, menjual dirinya ya, menjual dirinya untuk bekerja. Kepada siapa? Kepada perusahaan dan juga kepada pemerintah. Atas itulah masyarakat yang tadi yang menjual dirinya itu bekerja itu mereka memperoleh pendapatan, mereka memperoleh income ya. Maka ada interaksi di sana. Kemudian pasar yang ketiga adalah pasar uang ya, di mana ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga perusahaan ya. Di mana rumah tangga konsumen ini ketika mereka punya pendapatannya itu lebih besar daripada konsumsinya, berarti kan terjadi dia excess of income-nya. Itu dia tabung di bank, maka dia menjadi namanya dengan saving. Dia tabung di bank. Dia tabung di pasar uang. Salah satu di pasar uang itu adalah di bank, dia tabung di bank ya, tabung di bank. Dengan harapan apa? Ketika mereka menabung di bank, mereka mengharapkan ada imbal jasa dari sana, yaitu pendapatan atas tabungan. Makanya saving interest ya, saving interest ya. Itu adalah pengharapan rumah tangga karena mereka menabung untuk mendapatkan pendapatan atas uang yang mereka simpan di bank. Berikutnya adalah perusahaan. Perusahaan ini kalau dia kan perusahaan dia menjual barang, dia dapat penerimaan. Tapi ketika dia membeli barang baku dia mengeluarkan pengeluaran. Jikalau penerimaannya dia itu lebih kecil dari pengeluaran dia, berarti kan dia akan mengalami defisit, kekurangan uang, kekurangan modal, maka dia minjem. Dia minjem kemana? Dia minjem ke rumah tangga konsumen. Cuma kan nggak bisa langsung pinjam nggak bisa. Melalui mekanisme mana? Pasar uang. Maka pasar uang inilah yang mengkoordinir bagaimana masyarakat menyimpan uangnya di pasar uang dan bagaimana perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal itu meminjam dari pasar uang. Ya, interaksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan di pasar uang itu dikoordinir oleh lembaga keuangan seperti apa? Perbankan. Makanya kita bisa menyimpan uang kita di bank. Nanti uang yang kita simpan itu akan dihimpun oleh bank, kemudian akan disalurkan menjadi kredit bagi perusahaan-perusahaan. Nah itu tadi kita lihat bagian nanti kita bagaimana pemerintah bank sentral mengatur mekanisme ini namanya kan kebijakan moneter ya. Nanti kita akan bahas pada minggu-minggu yang akan datang.